Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Marketplace, dan pemirsa kami akan kembali berbincang dengan Pak Arya Santoso selaku Presiden Director dari CSA Institute. Pak Arya, kita kembali lagi di talk show. Pak Arya, tadi kalau kita sempat mau bahas terkait dengan kenaikan saham Telkom, ini juga sangat signifikan 1,8% kemarin ya ke 2.800 menjelang RUPST. Sebetulnya ini lebih kepada dipicu dengan perkiraan pembagian dividen yang besar, ataukah ada penantian terkait kebijakan tertentu dari Telkom sendiri, Pak? Ya, kita perhatikan dari jadwal ya, itu untuk RUPS-nya tanggal 27 Mei, masih ada waktu ya. Kita perhatikan juga bahwa keuntungannya itu 23,64 triliun, jadi ada potensi dividen yang cukup besar ya. Per lembar saham itu sekitar diperkirakan Rp179. Jadi dengan kondisi saat ini yield lebih dari 6% ya, sekitar mungkin 6,4 atau 6,5% untuk yield dividen. Nah, selain itu juga ada sentimen positif ya, ada rencana aksi buyback sebesar 3 triliun rupiah. Ya, ini juga memberikan optimisme ke investor bahwa harga sahamnya untuk Telkom tidak akan jatuh terpuruk ya. Jadi ada dua sentimen yang cukup baik untuk Telkom dalam hal ini. Baik, ada sentimen yang sangat baik dari segi dividen tadi ya Pak ya, 6% untuk yieldnya, kemudian juga ada aksi buyback 3 triliun rupiah. Untuk hari ini sendiri, rekomendasi untuk Telkom akan seperti apa nih Pak Arya? Ya, kita perhatikan ya memang masih cukup positif ya, menguat ya, boleh dikatakan saat ini udah mulai melemah ya, jadi mungkin karena sudah rally-nya juga cukup agresif. Kalau kita perhatikan itu dari tanggal 8 atau boleh dikatakan dari awal April ya, dari harga 2050 ya ke sekarang ini udah cukup jauh juga ya. Jadi kalau biasanya memang suka terjadi sell on news ya, begitu kabar positifnya muncul yaitu biasa ada yang profit taking juga ya. Jadi boleh dikatakan sekarang cukup bertahan di area support di rata-rata selama sebulan terakhir ya, bisa sampai ke kisaran 2650 ya, itu bisa bertahan di kisaran itu atau di 2690, itu area support hari ini. Baik, area support hari ini di 2690 dan tetap perlu waspada karena rally-nya sudah sangat tinggi sekali ya, dari Ya, 2050 ke 2800, cukup jauh. ya. Baik Pak Arya, kita akan bahas lebih lanjut mengenai saham-saham pilihan analis. Kita akan terlebih dahulu saksikan di layar televisi berikut ini. Ada 4 saham pilihan analis, diantaranya ada INKP, kemudian juga ada Pegas, kemudian ada Indef, dan juga ada BSDE, masing-masing dengan rekomendasi buy. Baik, kita akan terlebih lanjut membahasnya dengan Pak Arya Santoso. Baik, Pak Arya, kalau kita lihat ini terkait dengan rekomendasi NKP untuk buy, rekomendasinya atau proyeksinya seperti apa? Karena pagi hari ini kita lihat di 6.250 ya, melemah Ya. 0,4%. Ya, kita perhatikan memang di sini ada suatu uh, faktor fundamental cukup menarik ya. Jadi untuk pabrik barunya mulai beroperasi di tahun 2025, diperkirakan di kuartal 2 ini juga sudah mulai bisa operasional. Kapasitas produksi di kuartal 3 kemungkinan itu 20%, di kuartal 4 itu udah sampai 50%, kemungkinan mendorong revenue dari sisi ekspor ya. Boleh dikatakan ini merupakan satu sentimen yang positif. Dan secara valuation masih juga cukup murah ya, diskon dari book value-nya cukup besar ya. Kalau kita perhatikan ada potensi upside kenaikan sampai kisaran di 10.000 ya, atau 11.000 rupiah dengan harga sekarang yang masih cukup murah di level 6 ribuan. Baik, evaluasinya masih sangat terdiskon dan juga ada potensial upside, sangat menarik untuk INKP. Kita beralih ke saham berikutnya untuk Pegas, seperti apa proyeksinya Pak? Ya, Pegas ini memang salah satu perusahaan infrastruktur ya yang cukup stabil untuk bisa menyediakan fasilitas saluran gas, dan kita perhatikan bahwa dalam stabilitasnya itu biasanya di kisaran 2.500 ya, juga cukup boleh dikatakan realistis, jadi di kisaran 2.000 sampai 2.500 ya. Oleh karena itu kita melihat kondisi sekarang juga relatif masih cukup murah. Bisa dilakukan pembelian untuk resisten di level 2 ribuan dan support di level 1750 untuk Pegas.
Baik, rekomendasi untuk pegas di resistance 2000 dan support 1750. Kita ke Indef, Pak Arya seperti apa untuk Indef? Ya, untuk Indofood juga relatif cukup murah ya kondisi sekarang. Oleh karena itu kita melihat bahwa penurunan yang terjadi dari harga 8.500 sampai ke level sekarang mendekati area support terdekatnya ya di jangka pendek itu di 7.800 ya. Oleh karena itu kita perkirakan bahwa paling tidak bisa mulai dilakukan pembelian dan akumulasi sebelum naik kembali ke level 8.500. Baik, untuk Indef sendiri direkomendasikan untuk trading atau bisa value investing Pak dengan valuasi yang saat ini? Ya, kita perhatikan boleh juga untuk kita simpan untuk jangka menengah panjang ya boleh karena kita melihat di kondisi sekarang untuk Indofood itu juga masih 0,6 dari book value ya. Kemudian secara kemampuan menghasilkan earning juga cukup baik dengan harga sekarang ada di area per 7,7 ya. Jadi masih ada potensi kenaikan cukup besar bahkan sampai 20% dari harga sekarang itu cukup realistis. Baik, potensi kenaikan yang cukup besar masih bisa jadi rekomendasi trading jangka pendek, menengah hingga value investing jangka panjang ya Pak Arya. Kemudian kita ke saham BSDE, seberapa menarik Pak saham BSDE kemudian dibandingkan saham-saham properti lainnya di saat-saat ini? Ya, BSD merupakan salah satu yang relatif cukup murah juga ya. Kita perhatikan itu cuma 0,39 dari book value-nya. Kemudian kemampuan menghasilkan earning-nya juga cukup bagus. Kita lihat di PER-nya 4,25 dan mampu menyesuaikan ya strateginya sesuai dengan daya beli masyarakat, mengeluarkan produk-produk yang lebih menarik ya. Kalau daya belinya itu melemah, dibuat produk dengan luas yang lebih kecil ya, kemudian dengan style yang juga bisa diterima oleh masyarakat ya, kemudian ada suatu strategi khusus ya, untuk bisa mengembangkan atau mencapai targetnya di tahun 2025. Oleh karena itu menarik ya untuk Sinarmas Land atau BSDE ini kita bisa akumulasi beli di kisaran harga sekarang. Untuk kenaikan lanjutan ya dari pergerakan ini juga ada pola yang menarik, kemungkinan masih ada upside bahkan sampai ke 1080 atau 1150 ya, tapi resisten terdekat di 975. Baik, untuk BSDE menjadi rekomendasi yang menarik juga di tengah valuasi yang menarik. Dan juga ini direkomendasikan trading jangka pendek atau seperti apa Pak Arya? Untuk jangka pendek kita perhatikan ada kemungkinan untuk momentum beli juga ya di kisaran area support di kisaran 850 bahkan sampai 900 masih boleh. Tapi untuk jangka menengah panjang juga ini cukup bisa dijadikan investasi, pilihan investasi. Baik, jadi pilihan investasi menarik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pak Arya, saya ada satu pertanyaan terakhir, tapi kita akan melihat bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG terlebih dahulu pada pagi hari ini. Kita simak Ya, bersama di layar televisi. Pemirsa, IHSG tampak mengalami penguatan pada perdagangan pagi hari ini, menguat 0,58% ke posisi 7.208,5. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan pagi hari ini ada BBRI, ASII, TPIA, PGEO, SMGR, Raja Elsa, kemudian top losers ini datang dari Telkom, BTPS, MAPA, kemudian HMSP, ADMR, BDKR, PSAB, dan kita lihat dari penguatan sektoral ini dipimpin oleh Basic Industries dan juga perbankan dengan penguatan masing-masing 1,04% dan 0,59%. Baik, kita akan bahas singkat bersama dengan Pak Arya. ya. Baik, Sektor perbankan masih masih mendorong penguatan dari indeks harga saham gabungan. Kita melihat masih cukup optimis dan positif. Level 7.200 secara psikologis itu memang merupakan suatu resisten yang ditembus di dalam jangka pendek. Selama masih bisa bertahan, kita masih bisa melihat target selanjutnya untuk IHSG ke 7.280 ya, kemudian ke 7.324. baik, artinya bisakah kita simpulkan Pak, prospek cukup positif untuk sektor barang baku dan juga perbankan? Ya, untuk perbankan masih cukup optimis ya, boleh dikatakan likuiditas transaksi hariannya juga cukup besar, kemudian selalu bagi dividen ya. Saya rasa investor asing juga cukup dominan memiliki saham-saham perbankan. Jadi saya rasa ini masih bisa jadi pilihan. Baik, singkat saja mungkin support dan resistance untuk IHSG pada pagi hari ini proyeksinya seperti apa Pak Arya?
Ya, untuk pagi ini kemungkinan level psikologis ya diuji di 7.200, area support di 6.970. Selama masih bisa bertahan di atas 7.200, sentimen cukup positif mengejar ke angka 7.280. Baik, sentimennya cukup positif. Tadi support di 6.970 dan resistensi 7.200. Baik, Pak Arya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Arya Santoso selaku Presiden Director dari CSA Institute. Salam sehat dan sampai berjumpa kembali, Pak Arya. Ya, terima kasih.